Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pok Jawas Madrasah Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang panduan implementasi kurikulum Merdeka dengan topik merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan ini akan menjadi panduan, arahan, dan orientasi bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran. Kita mulai dari pengertian visi. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Visi harus tampak realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Adapun pengertian misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Untuk merumuskan misi, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan sebuah tindakan. Oleh karena itu, sebaiknya misi kalimatnya dimulai dengan kata kerja. Bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana perumusan pada misi. Karena pada misi sebaiknya diawali dengan sebuah frase, bukan kalimat. Kemudian, misi harus menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik. Antara indikator visi dan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Pernyataan misi juga harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian, pengertian tujuan. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan ini, sebaiknya tujuan harus serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Tujuan fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi. Bapak Ibu guru madrasah, selanjutnya ada hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menyusun atau merumuskan tujuan. Kita menyebutnya dengan akronim SMART. S atau spesifik didasarkan pada pertanyaan apakah tujuan dibuat sederhana dan spesifik? Apakah tujuan dapat menunjukkan ciri khas satuan pendidikan? M, measurable. Apakah tujuan dapat diukur dan dapat memotivasi warga satuan pendidikan agar tercapai? Apakah kriteria pencapaiannya jelas? Kemudian A-nya, achievable. Apakah tujuan dapat dicapai dan dilaksanakan oleh seluruh warga satuan pendidikan? Dan apakah pembuatan tujuan melibatkan masukan atau sudut pandang pihak eksternal? R, relevan. Apakah tujuan relevan dengan misi dan masuk akal?
Apakah tujuan menempatkan peserta didik sehingga mampu memperkuat kompetensinya? T. Time bound. Apakah tujuan memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel dengan lini masa yang disesuaikan dengan kebutuhan? Dan apakah tujuan melibatkan semua pendidik dalam pembuatan lini masa tersebut? Bapak Ibu, itu pengertian dari visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya coba kita rumuskan contoh visi, misi, dan tujuan. Kita mulai dari visi. Visinya adalah madrasah teladan. Ya, madrasah teladan ini terdiri dari dua kata sehingga menjadi frase. Teladan artinya panutan, artinya ingin menjadikan madrasah sebagai sekolah teladan. Nah, teladan ini juga merupakan akronim atau kependekan dari beberapa kata yang sudah tersusun. Kita lihat teladan, T-nya adalah terampil, A-nya adalah berakhlak, kemudian D-nya adalah demokratis, A-nya adalah agamis, dan N-nya nasionalis. Dengan demikian, dari kata teladan itu bisa dibuat 5 indikator. Indikatornya yang pertama adalah terampil, berakhlak, demokratis, agamis, dan nasionalis. Kemudian dari indikator tersebut juga bisa dibuat indikator turunannya, tapi pasti akan lebih banyak. Sehingga kita cukupkan visinya ini terdiri dari 5 indikator, yaitu terampil, berakhlak, demokratis, agamis, dan nasionalis. 5 indikator inilah nanti yang akan menjadi dasar bagi perumusan misi. Nah, bagaimana merumuskan misi? Satu, karena kita akan mengambil dari dari indikator yang ada di misi, maka otomatis di dalam misi juga harus tercantum semua indikator tersebut. Kita mulai ya dari misi. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk terampil. Nah, kata terampil ini adalah indikator pertama dari visi. Nah, sudah kita ambil menjadi misi yang pertama. Dan seterusnya. Kemudian, 2, membiasakan kegiatan pengembangan akhlak mulia. Kata akhlak mulia juga diambil dari indikator visi, yaitu indikator yang kedua, yaitu berakhlak. Kemudian 3, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Kata demokratis juga diambil dari salah satu indikator visi, yaitu demokratis. Kemudian 4, mengembangkan budaya sekolah dan kegiatan yang agamis. Kata agamis diambil dari salah satu indikator visi, yaitu agamis. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah indikator dari nasionalis yang ada di dalam visi. Maka visi dan misi sudah selaras. Nah, kemudian setelah visi dan misi dirumuskan, baru kemudian dirumuskan tujuan. Tujuan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan jangka pendek 1 tahun ke depan, kemudian tujuan jangka menengah 2-3 tahun ke depan, kemudian tujuan jangka panjang adalah 4-5 tahun ke depan. Nah, kemudian maka tujuan ini kita harus menyusunnya berdasarkan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini contoh saja untuk tujuan jangka pendek 1 tahun ke depan. 1, mengoptimalkan penyediaan 30 unit komputer madrasah untuk menunjang pembelajaran siswa agar mahir, dalam kurung terampil menggunakan komputer. Nah, kenapa harus ditulis 30 unit? Karena tujuan itu memang harus terukur. Maka ditulis 30 unit komputer.
Di samping itu juga harus menunjukkan tujuan yang ingin dicapai bagi terwujudnya siswa yang terampil, ya, karena terampil itu ada di dalam indikator visi. Kemudian yang kedua, melakukan pembiasaan pagi, mengucapkan salam dan bersalaman bagi guru dan siswa setiap masuk gerbang madrasah. Ya, bersalaman, ya, saling sapa ini merupakan salah satu bentuk dari akhlak mulia. Akhlak mulia ini salah satu indikator dari visi. 3, memonitor kegiatan keagamaan untuk membiasakan siswa selalu taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Ini adalah praktek keagamaan atau kita sebut saja sebagai budaya agamis. Nah, agamis ini juga ada dalam indikator visi. Jadi sudah selaras. Yang keempat, merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi nilai-nilai suara demokrasi setiap tahun. Nah, suara demokrasi ini juga merujuk pada indikator demokratis, seperti yang ada di dalam visi. 5, melaksanakan program kegiatan penanaman cinta tanah air. Cinta tanah air ini juga ada di dalam salah satu indikator visi. Demikian Bapak Ibu contoh dari visi, misi, dan tujuan. Semoga kita bisa menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah atau masing-masing madrasah kita secara visioner, reachable atau bisa tercapai, dan kemudian visioner atau berpandangan jauh ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.